Halo sahabat Kom, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dista. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang sesuatu yang penting sekali yang bisa menghambat kemajuan kita, kesuksesan kita. Apa itu namanya? Kita namakan dengan trauma. Nah, apa itu trauma sebenarnya? Kan gitu ya. Kalau kita bicara soal trauma, teman-teman, kita akan melihat banyak sekali trauma. Ada namanya trauma tikus, trauma cecak, trauma bicara di depan umum, trauma istri, trauma istri boleh ya, trauma suami juga boleh. Pokoknya segala sesuatu yang membuat kita takut, merasa tidak nyaman. Nah, ini dinamakan trauma. Dan perasaan tidak nyaman itu membuat kita menggagalkan apa yang mau kita lakukan. Padahal yang mau kita lakukan itu penting sekali. Contohnya gini, contoh ya. Misalnya saya punya trauma takut bicara di depan umum. Saya punya ketakutan yang luar biasa. Setiap kali mau maju di depan umum aja, saya udah ketakutan luar biasa, udah keluar keringat dingin, kencing berkali-kali ke kamar mandi, dan kaki ini seperti nggak ada tulangnya. Itu belum maju loh ya. Pas maju, apalagi selesai kita di depan nggak bisa ngomong. Nah, bayangkan kalau trauma ini terus kita miliki. Padahal kita ini mungkin pekerjaannya menjadi seorang marketing. Sebagai seorang marketing, kita kan perlu melakukan presentasi, bicara di depan umum. Artinya, trauma ini atau program ini dikatakan negatif atau dikatakan menjadi trauma. Kenapa? Karena Anda pengen bicara di depan umum, Anda harus berbicara di depan umum, namun program ini, trauma ini menghambat Anda untuk bicara di depan umum. Itu yang menjadi masalah. Ya. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Saya akan bicara dari ruang terapi saja ya, lebih menarik ya. Pernah datang ke ruang terapi saya seorang mahasiswa akhir, ya, dia datang ke ruang terapi dengan penuh ketakutan. Saya tanya, "Kenapa Mas kamu?" "Saya besok harus presentasi pendadaran di depan dosen-dosen saya dan saya takut sekali, Pak. Dari bahasa tubuhnya saya bisa tahu. Ngomong aja nggak berani lihat mata saya dan dia kepalanya tertunduk terus. Dan dia mengalami trauma ketakutan." Saya tanya kepada dia, "Apa yang kamu rasakan?" "Saya nggak bisa tidur, Pak. Kaki saya kayak lemes semua, saya nggak bisa berpikir apa-apa karena saya besok harus presentasi di depan dosen-dosen saya." Saya tanya lagi sama dia, "Terus kamu maunya apa, Mas?" "Saya mau dibereskan, Pak." "Oke." Nah, sama-sama atas izin si klien ini kita cari penyebab trauma dia takut bicara di depan umum. Dan itu hebatnya pikiran bawah sadar kita, teman-teman. Selama datanya masih ada, kita bisa nge-track, kita bisa mencari tahu kapan program itu terpasang. Hebat ya. Pikiran kita seperti itu, ya. Dia merekam semua peristiwa di masa lampau kita. Semua peristiwa, bahkan sejak di dalam kandungan. Selama emosinya masih ada, itu pasti terekam di otak kita. Jadi otak kita ini seperti artefak, bahasanya gitu ya. Seperti museum, seperti gudang. Semua data ada di sini. Dan kita harus tahu, seperti kasus klien saya itu tadi, ternyata kita cari akar masalahnya, kita cari sumber pertama kali dia punya trauma, ternyata ketemu waktu dia kelas 4 SD. Apa yang terjadi waktu kelas 4 SD? Nah, waktu kelas 4 SD ini, dia di dalam kelas masih berjalan, dan dia sudah pengen pengen BAB, karena dia agak mencret hari itu. Dia lari ke depan, minta izin sama gurunya, dan gurunya mengizinkan. Dia lari, belum sampai di pintu keluar, mencretnya sudah keluar. Dan baunya luar biasa. Dan dia dibully oleh teman-temannya sekelas. Itu kejadian kelas 4 SD. Oke. Nah, kejadian itu memberikan luka atau menimbulkan trauma atau memberikan bekas yang luar biasa di bawah sadar klien, bahwa kejadian itu tidak boleh terjadi lagi. Fungsi bawah sadar itu cuma satu, teman-teman, sebenarnya, kalau kita sadari. Dia melindungi tuannya dari peristiwa yang tidak diinginkan. Dan waktu kelas 4 SD ini terjadi trauma yang luar biasa, dan bawah sadar membuat program. Setiap kali kamu berbicara di depan umum, perasaanmu tidak nyaman. Kakimu gemetar dan kamu takut luar biasa. Tujuannya apa? Supaya trauma itu tidak terulang lagi dalam kehidupan si klien. Dan program ini sudah terpasang sejak kelas 4 SD. Dan berjalan terus sampai dia mau pendadaran. Teman-teman bayangin. Selama sekian belas tahun, dia mengalami trauma takut bicara. Ngeri nggak itu? Padahal dia harus sering bicara. Untungnya hari itu dia sadar bahwa dia harus bereskan trauma itu. Ya, kita bereskan kejadian waktu kelas 4 SD. Begitu sudah selesai dibereskan di sini, clear semuanya, langsung kita tarik ke usia dia yang sesungguhnya.
Dan saat itu, saya minta dia untuk presentasi di depan saya, karena saya sendirian waktu itu, hanya dengan klien, pendadaran atau bahan apa yang dia mau lakukan dalam pendadaran, dan dia lakukan presentasi dengan good, very good. Saya senang sekali dan dia senang sekali. Nah, teman-teman, poinnya apa? Kalau kita punya trauma, sebenarnya itu adalah tanda dari bawah sadar kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita bereskan. Oke, apakah semua trauma harus dibereskan? Tidak, tergantung. Kalau itu mengganggu Anda, kerjaan Anda atau tujuan Anda, ya dibereskan. Kalau tidak, ya nggak usah dibereskan. Contohnya, klien saya itu tadi misalnya pekerjaan dia tidak bertemu dengan banyak orang, tidak harus presentasi. Artinya trauma ini tidak aktif bekerja. Programnya ada tapi tidak aktif. Jelas ya? Programnya ada dan aktif hanya jika dia mengalami peristiwa yang sama, mirip atau sama dengan kejadian waktu program ini terbentuk, yaitu berbicara di depan umum. Tapi kalau pekerjaan dia tidak perlu bicara di depan umum, program tidak aktif, berarti nggak perlu diberesin. Itu yang dimaksudkan. Jadi kita bisa melihat bahwa trauma ini adalah sebuah tanda dari bawah sadar, ada sesuatu yang harus dibereskan. Nah, teman-teman, saya harapkan hari ini kita mengerti bahwa trauma itu adalah sebuah tanda di bawah sadar ada sesuatu yang harus dibereskan. Dan bagaimana cara membereskannya? Mau 1001 macam cara, sah dan boleh. Yang penting Anda sembuh. Begitu teman-teman, sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih.